imam. Dikatakan imam karena panutan di depan, maka disebut imam. Orang alim jenenge juga imam karena panutan dalam ilmu al-imam al-Ghazali. Itu bukan imam sholat tapi imam panutan ilmu. Dena Imam Mustafa, Imam Maghrib orang. Jadi itu semuanya itu ada. Ya makanya terus sekarang ketika ilmu digeneralisir dari bid'ah itu kacau. Karena ilmu itu pasti tergeneralisir karena ini lafadz sing selalu melahirkan satu model karena memang lafadznya umum dari alam mangkul. Jelas ya. Dan misalnya sunnatu Rasulillah maknanya perilaku atau ilmu atau rumus yang pernah dikatakan Rasulullah. Di antara rumusnya Nabi misalnya yasiru wala tuasiru. Bikin mudah jangan bikin susah. Masyhur ya Nabi nanti nyembelih wedhus sekali di sebelah jambak yang satu kangge keluarganya yang satu dari semua umatnya yang tidak mampu napa korban. Iku jenenge apa dokhan apa an umati. Lane ra usah kuat korban wis diganteni Kanjeng Nabi. Paham? Fa innan nabi dokhan apa an umati. Jadi sing kuat di korban dhewe, sing ra kuat minangka wis tau dikorbanan apa? Wa kaffaro. Lan bayar kafarah sapa nabi an ummati sang umat nabi bisa babil jima iklan sebab jima. Mesti jima umatiku fi Ramadan ing dalam bulan Ramadan. Soalnya mengke kula terangaken iki. Dados iki penting sangat ya dados pertama secara kaidah fikih begini. Jadi kalau menyebut angka itu tidak mengikat. Menyebut angka itu jadi zikrul adat ini ku laisa ya fi hasrin. Jadi menyebut adat itu bukan berarti membatasi. Karena nyebut adat itu hanya untuk yang mudah diingat atau memudahkan diingat. Jadi kemungkinannya dua, yang mudah diingat atau memudahkan diingat. Tentu keramatnya Nabi itu ribuan. Tapi kenapa di sini disebut 5? Karena ini supaya yang mendesak diingat atau yang mudah nopo diingat. Itu kaidah. Sehingga dalam disiplin ilmu usul fikih, kalau misalnya Nabi kadang menghentikan gini ya, siapa saja yang sholat 5 waktu, maka dia masuk surga. Tentu maknanya ya sholat 5 waktu dan tidak zina, tidak mengkafirkan orang mukmin, tidak mendolimi orang lain. Tapi Nabi tidak membuat sekian catatan, cukup menyebut siapa saja yang sholat 5 waktu. Karena adat yang disebut di situ tidak harus mewakili semua catatan, tapi itu yang pokok. Sehingga nggak bisa tuh sampean berkeyakinan Nabi ku mau di 5 keramat. Terus dari inna woha akramana fi Muhammadin bi khamsin apa? Keramat itu salah. Terus ini ada beberapa keterangan yang saged ditambahkan begini. Muhammadan itu kan nama ya. Rungokno ben sampean kulino bahasa Arab. Muhammadan itu nama sangka Madinah Muhammada yuhamidu tahmidan apa? Hamada yuhamidu tahmidan. Terus berarti isim fa'ile fahuwa Muhammadun apa? Fahuwa Muhammadun wa dzaka Muhammadun. Ini rungokno. Ben ada di pemimpin Islam iso sorok. Ora bengak-bengok tok ora iso sorok. Bahaya ini bahayanya begini karena terus alam itu ada 2. Tak warai ngaji zaman ada alam mangkul, ada alam murtajal. Alam mangkul itu alam yang sebetulnya lafadz itu tidak alam, tidak sebuah nama. Tapi ada kata kerja yang ditafauli itu diharapkan baik. Apa? Diharapkan baik. Misalnya orang Jawa namanya kan Harto, nak menusuk ben banyak apa? Harto, jenenge bagus, ben kelakuane apik, dadi kelakuane bagus. Paling gak ning pondok ora ana iki lah diceluk Gus, mergo jenenge napa? Nah, itu kan kalau dikonco Kebumen, jenenge iku Agus. Mergo bapake ku dendam zaman mondok iku ora celuk Gus. Awas, anakku tak jenengno Agus. Dadi ora ana iki lah diceluk. Tadi ojo ditambahi, nak ditambahi diceluk tambahan itu Agus tok. Ben mau ndak mau. Ya. Sehingga nama-nama seperti itu bagus, terus Harto, terus Becik, terus yang angel yaitu Bejo, itu nama-nama yang sebetulnya tidak murtajal ya, tapi mangkul karena ada harapan supaya maknanya seperti itu. Nah kemudian Muhammad itu maknanya yang terpuji.
Nah itu karena Nabi itu satu faktual, satu fakta. Tentu itu tidak sekedar harapan, memang pasti nyata. Makanya disebut wasamihi dawadatihi Muhammadan li'annahu satuhmatu ubah. Jadi ibunya Nabi namanya Aminah. Aminah nanti kalau anak kamu ini lahir, kamu beri nama Muhammadan. Orang yang terpuji, karena memang semua perilakunya terpuji. Romono ya. Tapi tentu Nabi sebagai hamba yang baik, dia juga pemuji, beliau juga pemuji. Makanya beliau namanya juga Ahmadu. Ahmadu itu muji sapa ingsun. Jadi kalau sampean bilang alima ya'lamu, ya, alima ya'lamu ilman, kalau untuk ingsun kan ya'lamu menjadi apa? A'lamu, saya tahu. Yadribu menjadi adribu, saya mukul kan gitu. Nah, Kanjeng Nabi bin nisbat ilallah, hubungannya dengan Allah tentu beliau bilang Ahmadu, saya memuji. Maknanya Ahmadu Woha. Sehingga namanya Nabi itu Ahmad dan Muhammad. Rungono. Nah, karena namanya Nabi itu nama yang mangkul, rungono ya. Nama yang mangkul, maka kitab-kitab Taurat yang kodimah yang dulu atau kitab Injil yang dulu itu ya bukan berarti terus di Injil ditemukan kata Muhammad atau Ahmad, tapi yang maknanya sama. Makanya misalnya di bahasa Ibrani itu ada kata Farkolit, ada kata Yuhanna. Yuhanna maknanya ya Al-Muhammad, orang yang dipuji. Makanya ini penting saya utarakan. Jadi kadang-kadang orang-orang orientalis bilang nggak ada ceritanya di Injil kuno pun ada kata Muhammad. Tapi ada kata Farkolit, ada kata Yuhanna. Dan di situ menunjuk satu nabi akhir zaman yang perilakunya nopo terpuji. Karena nabi termasuk jenis alam mangkul, eling nopo alam mangkul. Kali-kali ngaji nahwu, si benroh, bentong. Nah ini penting karena ini persyaratan jadi ulama, nopo persyaratan jadi ulama. Ora ono ning kitab syarat ulama itu ning panggung, terus macake ngene, penampilan ngene, terus intonasi suarane ngene. Iku jenenge wong lomba, paham nggih? Syarat ulama ya alim itu aneh-aneh. Syarat ulama ya alim. Nah, syarat wong lomba dan penampilan. Oh. Nah ini penting saya utarakan. Nah, gue mau ngaji ki alim, tak jamin. Paling enggak dibanding tanggamu sing alim. Nah, karena nama ini nama mangkul, rono nama apa? Jeling ya. Nama mangkul. Maka namanya Nabi itu bisa banyak. Sesuai sifat atau perilaku atau status atau sesuatu yang pernah dilakukan Nabi. Saya ulang lagi ya, karena nama ini berdasar fakta atau berdasar perilaku atau prestasi, maka nama Nabi ini bisa banyak sesuai prestasi yang pernah dilakukan Nabi. Makanya Nabi sering ngintikan anal mahi alladzi yamhu bi al-kufra. Saya ini pelebur. Anal mahi alladzi yamhu bi al-kufra, yang dengan saya ini kekufuran menjadi hilang. Wa anal hasyir alladzi yusarul anbiya tahta qadrami. Wa anal aqib alladzi yaqibu wa bihi ar-rusul. Saya ini hasyir karena semua orang nabi nanti digiring di bawah benderaku. Wa anal aqib, saya ini penutup karena saya menutup para nabi. Makanya nabi menyebut sekian nama. Anal hasyir, anal mahi, anal aqib. Paham ya? Karena tadi nama itu berdasar apa? Berdasar perilaku atau prestasi. Sampean ini selain dinamakan jenenge muta'alim, orang belajar. Terus ya itu sudah muta'alim, terus ada status lagi karena ya hiburan, orang yang nyari hiburan. Ada status lagi dan variasi untuk bojo ngaji, penghindar jenenge. Mau itu kan statusnya banyak. Jadi karena semuanya berdasar mangkul apa? Berdasar apa? Mangkul. Kayak orang lomba pidato ya gitu. Syiar Islam, makanya di podium, di syuting TV ya namanya syiar. Di hatinya mungkin ya ono niat mergawe pintu umroh. Mungkin yang hatinya ono niat pengen mungkruli tanggane, macam-macam. Ya terserah, makanya terserah niat tuh karena di sini. Sebetulnya alam ini dibikin untuk mangkul. Karena al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis. Tapi bisa saja ikhlas benar-benar ingin syiar daripada TV didominasi hal maksiat terus ingin menampilkan ketaatan. Ya bagus kalau gitu. Dan itu semuanya mungkin karena alam ini mangkul. Mangkul itu satu bahasa itu diciptakan satu perilaku. Makanya Nabi disebut Muhammad, Mahi, Aqib, Nawaha, Hasyir. Bahkan sebagian kitab-kitab manaqib menyebut Nabi itu ala nabiyina
Muhammadinir Raufir Rahim. Karena Nabi juga disifati Allah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Karena banget walase ning umat disebut Rauf. Banyak kasihnya disebut Rahim. Maka di sini kelihatan bahwa nama-nama itu berdasar makna. Makanya Allah punya berapa? 99. Karena sebetulnya nama-nama itu ya memang begitu. Misalnya Ar-Razzaq. Siapa yang nggak tahu kalau Allah itu pemberi rizki. Al-Wahhab. Ya memang Allah memberi. Al-Hadi. Memang Allah memberi petunjuk. Maka teman-teman yang ngaji di sini kok jenis Sartono tenang saja. Jenis Bagio ya tenang saja. Nah aku sudah di kiai terus banyak orang ngaji kamu jenis Syekh. Karena pengajar kiai itu. Ya sudah gak masalah. Nama Anda masih bisa ditambahkan. Nanti kalau kamu nakal ya pembawa istri orang. Jadi, makanya kamu tidak usah frustasi dengan nama yang sekarang, karena nanti tetap ada tambahan-tambahan itu. Ya misalnya jenengam itu, ya wow, misalnya jenengam Sartono bawa Kijo, terus tapi ternyata dia hafal Quran alim, nanti dia dipanggil di akhirat, wahai pengajar kitab Ihya Ulumuddin, datanglah, wahai teko, jadi jeneng kampungannya hilang, no? Lain aja jenengam Arab wapi. Ya, tapi jebule kelakuannya karu-karuan. Abdul Qadir duplikat yang enggak di Baghdad. Kelakuannya kok ngono iku piye. Padahal jenenge apa? Abdul Qadir aja. Abdul Qadir aslinya apik, duplikatnya wa alam. Nah, makanya saya itu berpendapat, ini rungokno tenang ya. Nama itu berdasar status atau tafaul. Kalau tafaul artinya belum terjadi tapi berharap demikian. Kalau status ya tentu memang itu kenyataannya. Nabi adalah Ahmadu, pemuja kepada Allah. Jadi apa? Alima ya'lamu untuk ingsun a'lamu. Berarti Ahmadu saya memuji. Tentu Nabi selalu muji Allah Ta'ala. Dan beliau juga Muhammad orang yang dipuji. Karena semua perilakunya mencerminkan hal-hal yang terpuji. Karena orientasi beliau adalah mengembalikan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngajari manusia sujud, baca tasbih, baca tahmid, baca takbir. Andai kan orang anut Nabi itu serana wong ujub. Iya, tuh, calon presiden berdebat podo-podo muji Allah. Kitalah yang dijadikan sebagai presiden. Allah saja yang berkuasa. Sebetulnya kita hanya penjual apa gitu, misalnya kan ya. Yang satu ya gitu. Kan akhirnya muji Allah dan ini enggak muji dirinya kan pusing jadinya. Semua kiai itu andai kan eling Allah itu ra ono ujub, ra ono kumuluhur. Allah lah yang menjadikan saya alim. Allah yang mentakdir saya mengajar. Allah yang bisa menjadikan saya bisa baca kitab. Sing belajar ya gitu. Allah menggerakkan hati saya datang ke pengajian, bukan datang ke dangdutan. Allah yang menggerakkan hati saya. Oh itu kan langsung Allah tok yang hebat. Kita hanya sebagai objek asar kudratnya Allah Ta'ala. Nanti orang takabur karena kamu mensifati diri kamu sendiri. Makanya disebut anania. Anania itu ego, melupakan Allah Ta'ala. Indonesia begini karena saya. Oh Indonesia begini karena saya. Sing sitok, sing tukang kritik. Tanpa tak ingatkan, nggak tahu. Presiden juga tahu apa, dia tahunya setelah baca buku saya tuh. Terus kan saling kritik. Ya kacau kalau seperti itu. Itu pangeran Raono seperti itu. Yang ngono itu anania apa? Sifat ego. Makanya dalam ilmu tasawuf yang harus dihilangkan apa? Sifat anania, keegoan. Karena yang hakikatnya wujud, yang hakikatnya terjadi adalah kabeh iradatullah, kersane Allah. Sehingga setelah seperti ini ya, yang alim yang gak mau luhur, karena yakin semua itu digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu dilatih. Nah itu namanya Ahmadu. Makanya setiap Nabi pidato mesti fahamidallah bima huwa ahli. Pertama pasti memuji Allah. Sampai nanti ketika kita masuk surga pertama ngomong apa? Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ya Allah matur nuwun jenengan kasih hidayat, kalau ndak ya saya tidak tahu ini. Jadi maka nanti di surga pun wiridannya sama dengan di ngaji sini. Mana kita sebenarnya nak sembuh swargo yang ngaji tentang wiridan. Kita sebenarnya wiridannya bodoh. Mana dilatih saiki. Dan insya Allah sebenarnya aram sembuh swargo lali. Mereka wiridan yang saya ajarkan itu nggak bisa dibaca di neraka. Dan saya emang nggak terima kalau itu dibaca di neraka. Karena itu wiridannya ahli swargo. Aku raro malaikat itu posisinya saya gitu loh sini, semua seneng raro. Kemungkinannya sinis, gayanya ke ahli swargo itu ya kemungkinan. Tapi saya yakin tidak, malaikat kok hasud itu capopo gitu ya. Atau kemungkinan dia seneng dianggap pelatihan, calon ahli surga, maka latihannya ya gaya ahli surga kayak pramuka lah, sudah latihan dulu.
Karena nanti di surga lihat wiridannya tadi da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Jadi nanti wiridannya sama seperti kita. Bahkan keren wiridan kita zaman di dunia. Karena apa? Prestasi surga yang keren itu ternyata merujuk wiridan kita di dunia. Jadi nanti apa dokumen di akhirat itu keren dokumen di dunia. Kenapa? Surga yang begitu hebatnya itu merujuk prestasi yang di dunia. Jadi misalnya kamu dites nanti, Cung mau alhamdulillah kamu baca. Subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah akbar. Terus tahlilan kemana? Maksudnya asli tahlilan asli orang karena orderan pitung dinane mayit asli. Nggak jadi sensitif kok. Tahlilan asli maksudnya memang mentalnya tauhid, paham ya? Nah acara wong mati kan seremonial. Aslinya ora kepen tahlil diundang terus. Makanya aku ambek sing kritik tahlilan ada setuju, ngeling pangeran kok tadi diundang. Ambek sing kritik tahlilan aku ya kudu kuwi, lha wong wiridan kok dikritik kuwi lha opo. Cara kuwi sing biasa, wah rasa biasa wae urip iki. Mestine yo isin to. Kena ada di kiai kok tahlilan ning gone tangga pitung dina gedhe-gedhe tenanane bebo nangis. Mestine isin ke tau ngono tenan ta ora ning omah. Nang bedak ono order. Bareng sing udang mau melarat anggap sithik-sithik, bareng sing sugih semangat. Iku apa-apaanan. Sing kritik ya padha dene, ora dangdutan, ora gaplenan, ora dugem kok di kritik. Memangnya dilapatno kalimat to. Wis biasa wae cara kula. Kula ketemu ngritik tahlilan bolak-balik. Cara kula Gus adat ngono ora ono sunah Nabi, ora ono koyo ora ono hadise. Aku mending aku ya, kowe ngritik ngono iku ya ora ono hadise. Nabi ora ngajari Nabi ora ngajari cangkem elek. Terus modho ora hadise bandar ra usah iki udah bandar ra usah. Modho papoh ngono iku ya ora ajarane Nabi. Nabi kamen wiridan tahlilan pada ana wong ngundang ya ora ajarane Nabi. Nabi wiridan fi kulli khinin wa zaman setiap saat. Tepaan pas iku diundang wong ya akhirnya wiridane ning tangga. Ora lah ya wiridan ning dalem ngeling Nabi, eling pangeran. Nah kowe kan gak nek ana orderan kok prospek ya tenanan. Nah diundang wong sugih penampilan. Kan diundang wong melarat tes tangi turu gak salin santai. Tapi nek diundang ning kabupaten jasa no, ono. Mana mau malaikat sing guyu tok ono. Wah, jane kula kadang kepen jasa sampe diguyu malaikat ora usah. Lha kula sering maca lho nabe pangeran sangen ngarepmu ora tau maca. Jangan kira saya tidak pernah serbanan, gua sering serbanan tapi pas sampai pangeran mawon. Sampai sampean ora usah. Kalau beberapa kali sholat mbek pangeran nggih serban, mbek pangeran. Sampai sampean wedi gua. Tapi suatu saat mungkin aku tuwek menawa tapi kemungkinan itu kecil, tapi ya mungkin. Tapi yang jelas kalau sering nambah pangeran tok nggih sering. Sering kalau sedaya adus sholat dhewean mbek pangeran nggih asik. Saya ulang lagi ini penting karena nama dari semua ini adalah dari kata mangkul apa? Mangkul itu lafaz yang dipindah berdasar fakta. Makanya langit yang kita lihat di atas itu bahasa Arabnya sama. Sama itu suatu yang di atas. Orang Arab bilang apa? Sama. Makanya Allah Ta'ala bisa disebut apa? Allahu Ta'ala wa sama. Sama maknanya luhur. Paham ya? Makanya sesuatu yang di atas disebut apa? Sama. Sajarah itu maknanya sesuatu yang berkembang. Pohon itu kan berkembang macam-macam. Orang Arab nyebut apa? Sajarah. Kayak ini namanya apa bahasa Arab? Sa'ah. Sa'ah itu karena menunjuk waktu. Jadi semua bahasa itu sebetulnya menunjuk alam mangkul. Manusia namanya insan karena suka lupa. Hati namanya qalbun karena malik. Ya sudah seperti itu. Nah, jadi makanya terus kita menjadi tahu. Nah berhubung Nabi itu ada sekian status yang pernah beliau capai, termasuk yang paling fenomenal tentu menghapuskan kekafiran. Paling tidak secara ilmu. Kan faktanya masih ada kekafiran sampai sekarang. Tapi andaikan orang pakai ilmunya Nabi pasti kekafiran itu hilang. Maka Nabi menamakan dirinya Anal Mahi Alladhi Yamhubi Al-Kufro. Saya ini pelebur atau penghilang. Karena dengan saya kekafiran menjadi hilang. Ilmunya loh maksudnya. Aja terus angker wong kafir mbok pateni. Ben wong kafir hilang. Wong kafir orang mati kabeh sak donya wis mati sih. Tetap tidak. Yang dimaksud itu dengan ilmu apa? Dengan apa? Ilmu. Ya saya ulang lagi ya. Makanya yang sekarang namanya jelek, misalnya jeneng mau ditekdir Sumanto.
Ya misalnya ya kamu kok punya anak Sumanto, gak apa-apa, suruh aja ngajar Ihya terus. Nanti panggilannya di mahsyar, wahai pengajar kitab Ihya, wahai juara MTQ. Nanti panggilannya seperti itu. Tapi kok tetap mangan balung misalnya. Nanti panggilannya wahai pemakan balung. Karena alam ini mangkul, jadi ada apa harapan untuk merubah status. Jelas ya, paham ya? Nah, Nabi alam mangkul yang milihkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu apa yang terjadi pada beliau adalah status yang permanen dan nyata. Memang jenenge Muhammad dan perilakunya benar-benar terku. Tapi kalau orang lain mungkin kan gaya-gaya nantok namanya baik tapi kelakuannya gak karu-karuan. Karena boe jenenge mau gaya-gaya nantok. Kan banyak nyun sewu di Jakarta di mana-mana. Ya di mana-mana namanya Koren, Ghazali. Tapi kelakuannya belas gak Ghazali misalnya. Ya seperti saya misalnya, saya ini kan dulu karena bapak saya misalnya pecinta Bahuddin Naksabandi, nama saya Bahuddin Naksabandi. Semua orang alim kan nama Asnawi. Dulu orang alimnya orang Mekah. Madzhab Syafi'i itu Asnawi. Terus ditiru sama buyut saya Kudus, namanya Asnawi. Tepak alim tenan. Saya kira banyak Asnawi yang masih waras. Ghazali ya banyak yang waras, yang nggak waras yang mulai banyak juga. Abdul Qadir Jilani yang waras ya banyak. Yang asli waras tentu, yang asli waras. Yang mulai duplikatnya yang waras ya banyak, yang nggak waras ya banyak. Lalu aku mangkal be Mustafa, aku jadi Mustafa itu rada kurang ajar jane. Mustafa itu alam lakop, orang yang dipilih itu jenenge Mustafa. Sebenarnya itu hanya nabi. Liyane ya KW-KW niku ya. Ya ana sing apik, ana sing rapat ya. Tapi saya sebagai cinta buta be Rasulullah itu enggak suka kalau orang yang saya cintai disaingi gitu. Makanya kalau ora didendam, mau ikut tok masalahnya itu tok. Tapi saya sebagai orang alim tahu niatnya apa kok tak mangkel. Ya akhirnya ya toleransi, no? Toleransi. Ya sudah, akhirnya tengah-tengah benal hub wal bughdi antara senang dan ini. Karena tadi bagi orang fanatik itu kalau yang dicintai dicatat itu enggak terima, apa? Enggak terima. Tapi masalahnya sing nyatet itu niatnya ya apik tenan tafaul. Ya sudah. Kowe terima misalnya wong jenenge Abdul Qadir Jilani itu bowling ngamen gedaan. Jajal. Iku idolamu Sultanul Auliya duplikatnya amen apa? Gedaan. Kayak rido. Jawab, nak rido kebangetan. Tapi kira rido yo keliru. Jenakno iku ya tafaul. Soale sampean husnul khotimah sing rasa apa? Akhirnya piye benal hub wal fudiyas. Ya ana senenge ya ana gedhe barno ora wis. Ya sudah seperti. Angge kanca dhisik kaji muin ora pati paham. Saiki dadi kiai. Iku anake jenengan sapa? Tom Badawi. Gara-gara ning muin ana ulama jenenge Tom Badawi. Jare Gus jenenge kok asik, apik ora ono kembaran. Iku jeneng ulama non Arab. Jenenge napa? Tom Badawi. Sak anak nyai tangga-tangga seneng kok ngono kok opo. Padahal ning muin ada nama itu siapa? Tom Badawi. Orang Indonesia itu Satibi. Banyak orang Indonesia namanya Satibi itu ahli qiraah apa? Qurtubi itu ahli tafsir. Ini gitu kan? Qurtubi. Indonesia itu keren. Seto, terus ilah Jawa jadi seto. Itu orang keren. Enggak ada satu kampung alim semua kayak kampungnya kaum Sato. Yang ngarangnya anak Toto itu marganya Sato. Karena ilah Jawa jadi seto. Wah itu di daerah saya banyak wali seto. Ya Sato itu tulisannya, tapi dibaca. Jadi ini cerita ya. Jadi biar sampean tahu. Nah, Quran itu ketika mensifati dirinya termasuk seringnya pakai alam mangkul. Quran maknanya bacaan. Memang Quran itu dibaca. Kadang disebut kitabuh karena memang tulisan. Kata banyak tubuh kitaban karena bentuknya tulisan disebut kita. Karena terbaca disebut Quran. Karena itu mukjizat Quran disebut ayatullah sebagai bukti-bukti eksistensinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya jelas ya. Jadi nama itu hampir semuanya itu apa? Mangkul apa? Mangkul. Kalaupun tidak mangkul itu karena merujuk asal usul. Kayak surga namanya apa? Surga itu sebut roy. Jannah kan? Karena banyak pertamanan. Neraka yang kamu minat ke situ namanya apa? Nah, karena banyak apa? Api. Jadi kamu tidak usah masuk ke sana. Kan sudah tahu namanya api. Nak mlebu ya kebangetan. Mulane nak ngombenin rokok ya banyu molak-malik, magunane wis panas banyu ora molak-malik piye. Ya normal kan. Paham ya? Ini penting saya utarakan supaya nanti tidak menjadi debat fikih yang kampungan ketika
fikih itu dikembangkan oleh para ulama karena merujuk kata mangkul tadi. Nah, sekarang banyak orang nggak seneng ngaji tapi seneng Islam, sunnah Rasul. Itu keliru. Kelirunya begini. Justru sunnah Rasul itu orang boleh mengembangkan agama asal tidak bid'ah ya, tentu asal. Karena memang sebagian adatnya Nabi ini maknanya itu sudah mangkul, sudah apa mangkul. Misalnya haji maknanya apa? Al-qasdu, tujuan. Umroh itu maknanya ngramekno. Dengerin ya, saya ulang lagi ya. Haji maknanya apa? Tujuan. Umroh maknanya ngeramekan. Makanya disebut pengurus takmir masjid. Maksudnya yang meramekan masjid. Maksudnya randang dutan, maksudnya ngeramekan itu ya masjid itu diramekno nganggo deres, nganggo ngaji. Nah, sehingga pertanyaannya ulama, apakah saat masuk Masjid Haram itu wajib tawaf kudum apa enggak? Ya ulama tetap bilang itu sunat, sementing Ka'bah itu kelihatan dikunjungi. Maka menjadi dosa kalau seseorang mampu tidak haji atau tidak umrah, berarti dia tidak terlibat meramaikan Masjid Haram. Tapi ini nembe tren ini, sing arep-arep lagi do kaji. Saya ulang lagi ya. Hajja yahujju hajja. Maknanya apa? Al-qasdu. Ngono ya. Umrah maknane ngrameni. Tawaf maknane muter. Nah sehingga sa'i rungokno tenan ya. Sa'i itu di bahasa Quran enggak ada, yang ada tawaf. Coba ya dengerin ayat apa? Inna sofa wal marwata min sa'airillah. Terus faman hajjal baita awi atamaro fala junaha alaihi ayyat tawafa bima. Sa'i itu kalau di fikih kan sa'i, lari-lari kecil antara sofa dan, tapi di Quran itu bahasa sa'i enggak ada, yang ada bahasa apa? Tawaf. Kenapa dikatakan tawaf? Karena kalau ngitari sesuatu, bahasa Arabnya itu tawaf. Karena siklusnya begini, dengerin ya. Ini misalnya sofa. Ya ini sofa, ini marwah. Rata-rata orang sa'i dari sofa itu agak ke ujung sini. Agak ujung barat misalnya, seret ke sini. Terus kan agak muter begini. Agak muter terus kembali lagi ke sini. Intinya mahalul dhahab ketika dari sofa ke marwah di satu titik. Dari marwah ke sofa ke titik yang lain. Jadi kesannya membentuk lingkaran. Nah berhubung lingkaran disebut tawaf muter. Malah istilah Quran fala junaha alaihi ayyat tawafa bima. Dikatakan sa'i, sing jenenge sa'i ku agak keras. Kalau kamu melaku biasa, bahasa Arabnya apa? Masa, apa? Tapi kalau melaku agak keras namanya sa'i. Lah jalannya sa'i itu dianjurkan agak keras. Maka bahasa Arabnya sa'i. Bukan masyu tapi apa? Sa'i. Jadi semua ini mangkul. Dikatakan masjid karena apa? Tempat sujud. Dikatakan musola karena tempat sholatnya ngono kok geger. Kampung NU ramu tuh. Wah, ke masjid, ke musola maunya apa? Ya maunya supaya tempat sholat banyak kok. Kok geger. Ya mergo ora maknane tapi seneng Islam. Wajib. Musola dimangkeli oleh seneng Islam tenanan, didukung gobloke ya tenanan. Dadi angel terang. Kok protes perkara adat NU ora banyak. Apa? Masjidnya satu banyak. Sehingga sholat itu tidak fokus di satu titik satu. Itu sebetulnya malah bagus untuk daerah tertentu, meskipun buruk di daerah tertentu. Ya lihat konteksnya. Kalau daerah pesantren bagusnya banyak musola. Mergo kiai nak ngongkon imam sungkan-sungkanan. Lah misalnya kula terus sampean jamaah nang masjid jamaah terus imame rai-rai Mustofa ini. Apa ngimami meriang mocok keliru kabeh. Nah aku ngimami wong aku derajatku wis akeh kok ambisi dadi imam. Iku bangkune. Wong kula ora usah imam wis mulya kok ngrebut status imam. Iya nak pangeran darani kula wong alim imam, nak darani wong rakus. Mulane jare bapak iku, cara bapak istiqomah ya apik, tapi nak keterusan ya elek. Iku jenenge ngangkangi, ora istiqomah tapi ngangkangi. Lu banyak loh alumni pondok nganggur gara-gara imamnya masjid istiqomah. Sehingga tidak ada kandidat yang bisa masuk. Lho kecuali istiqomah mulang, lah anak ono sing wani, aku tak pensiun. Tapi syaratnya level loh. Karena kalau ilmu itu kan kompetitif, memang ada kriterianya. Nah imam masjid kan gampang. Asal Fatihah muni kan selesai. Wong iku ae diulang-ulang. Nah nak maca kitab tiap hari ganti bab. Nah sing ganti gak kredibel ilmu entek rak macet. Tapi aku lah ya siap digenti. Ayo sing siap ganti ngaco. Tak gaji yakin. Tapi nak sekali sholat tak lebok neraka yakin. Lho neraka Kang, maca hukume Allah mek Rasul salah taruhane. Aku ra trimo dibaca PK neraka Gusti. Sini-sini wong maca kitab salah. Aku usul sing paling jero.
Oh iya isen dong, misal pengganti Gus Pak ternyata goblok kan muruah gitu. Dadi plus tenan. Ya ora krana dendam, tapi engko tak syafaati, engko nek kesuwen ya. Syafaati. Gue lucu-lucunan wae no. Nah ini penting saya ngaji itu. Sehingga ketika ada generalisir satu madhab itu bukan bid'ah. Makanya saya itu heran sama madhab sekarang. Setiap kreasinya ulama kok diarani bid'ah aku piye. Sebagian alam itu sudah mangkul, mulane ngaji to ben roh. Mangkul itu lafaz yang bisa digeneralisir berdasar makna. Jadi di zaman Imam Haromen, itu ngendikan gini, andai kan orang jamaah di satu kampung pada satu titik, maka kota lahumul imam masih boleh merangi. Karena harusnya jamaah itu fi amakina mukhtalifah, di tempat yang beda-beda supaya jadi syiar. Kalau nanti nerang noniku, ini bukan berarti saya bela madhab tertentu ormas. Saya tidak punya kepentingan bela ormas tertentu, enggak. Saya ini bela ilmu, titik. Saya itu bela ilmu. Misalnya begini ya, kampung ini sama sini, berduaan ya. Neng kene ono greng terus, ngerti ke greng, gon pring-pring. Apa napa Pak greng? Sing disone serem, sing biasane gone gerduwe lho. Apa? Winget. Biasane ning wet apa, Mus? Sing kancamu itu biasane ngene. Apa jadi? Gak lha sing winget sing seru, greng ra carane. Apa gak wis, Pak? Ringen, pokoknya ringen terus pring sing. Ah, ning kene kan ono masjid berduaan di sini nih. Belakang ini kan ada masjid berduaan. Itu adekan jamaah hanya di sini. Kan kalau ada adzan kan setan lari. Dene sik masuk ning greng ngono. Ning winget. Tapi nang kono dipasang musala, ning pojok-pojok pasang musala, mlayu bingung. Karena apa? Di mana-mana ada adzan. Tapi nak ning masjid tok sitok kan adzan kan gampang kelari sana dulu gitu. Nanti kembali. Maka setan-setan di daerah pesantren itu saya yakin wis setruk karena lari kemana-mana itu. Lari kemana-mana itu dihadang apa? Adzan. Adzan dinteni bare jebule bocah deres. Kadang pujian. Masalahnya pujian yo bid'ah. Bar adzan karepe santai-santai jebule ada wiridan. Jantungan meneh kan. Tapi masalahnya wiridan yo bid'ah. Jadi ini banyak yang menyenangkan setan sebenarnya sedang kritik-kritik ini tuh. Jadi makanya ingat ya, sebagian ilmu itu mangkul. Mangkul itu ya tadi sumia masjidan mergo mahallus sumia musolan mergo tempat sholat. Jadi sebenarnya nama-nama ini normal saja, tidak perlu dikritik. Nah kecuali musola yang berdirinya sudah nuruti nafsu. Moh dikiai ini wong liya terus gawe musola dewi. Lah itu nafsu. Tapi kalau berdasar kebutuhan karena tadi laisali alimin ayuqallida aliman akhor. Memang antar orang alim kalau ketemu satu majelis itu mesti sensitif. Itu sudah sunnatullah apa? Lu sunnatullah. Jajal misalnya ono mursyid mulang ning masjid. Saking tawaduk saya ikut. Sebenarnya saya ingin ikut. Secara nurani saya ingin ikut. Tapi kan bisa akhir mursyid. Gak bebas ya. Waduh nugus Pak. Oh mesti meriang wis tak jamin. Wah ini orang urusan sombong-sombongan. Loh, saya pernah, karena ini bukan sombong, pernah di Masjid Jami' Tuban itu ada acara. Yang ngisi kebetulan teman saya zaman sekolah di Sarang. Itu saya pas itu ya main saja sama anak saya, karena saya sering dolanan di Tuban, main keluarga bapak saya di Tuban. Keluar ketemu saya salaman, lho Gus kene-kene wis suwi. Wes innalillah musibah. Innalillah musibah Gus. Ya ngrungokno ngajiku, gak ngono. Seneng alhamdulillah. Terus, tapi sebagian kurang waduh. Jadi sebenarnya saya ingin tawaduk. Lalu berkali-kali saya ingin tawaduk. Sebenarnya saya ingin ngaji. Kalau ada kiai yang mau saya masih ingin ngaji. Tapi sing wani sopo itu. Akhirnya mau ngaji Mbak Bahmun, Mbak Bapak karena itu yang berani. Tapi kalau ada kiai pesaing, saya Gus siap. Saya datang. Tidak mau salah tak lawan. Tak anggap hoax. Oh tak lawan ya. Tak tahu kok jenengan hafal Quran pinten. Tolong jus, aku tolong pulang. Lereni. Misalnya mulai sih, nanti khatam pinten. Dari nanti khatam, aku tahu khatam. Oh, gantian tak ulang gitu tetap. Karena ini enggak profesional, enggak profesional. Goblok sih mulang mau ngalim ini enggak. Itu salah dalam hukum manapun. Tapi jangan kira saya ada ingin ngaji ingin. Makanya saya sering makmum di mana-mana, karena saya ngaji sama orang lain tidak mungkin, mesti mereka sungkan. Maka tawaduk saya tak wujudkan saya jadi makmum. Di mana-mana saya sholat itu makmum. Wiling-wilingan bahwa saya siap ikut orang mukmin. Kan sholat lebih ringan kan, lebih gampang. Karena gelem harus mulai ikhya, balik ikhya tak balik ngaji. Enggak ngarep aku tak jamin.
Ora maca pertama wis salah. Qala Al-Ghazali iku salah, sing cara nahwu bener Qala Al-Ghazali iku. Kayak gue nisbat itu nak rupa ya. Qala Al-Bukhari sing bener boten Qala Al-Bukhari. Semprit terus. Napa? Semprit. Daripada mari fitnah ya tidak usah ngaji. Tapi yang jelas itu bukan karena keangkuhan. Karena tidak ingin ganggu orang. Napa enggak ingin? Banyak tonggo-tonggo Gus, nah kan sering ada pengajian di daerah saya. Itu saya jarang, mesti diundang saya itu kiai, tapi saya nggak pernah datang. Itu jangan kira saya sombong, mubaleknya sebelum acara itu datang ke saya, Gus tenang sud kolyak. Sing sowan mubaleke. Dadi sahibul bed ngundang, tapi mubaleke sowan. Dan itu mesti pesene Gus tenang sud kok. Nah sampean teko gambar aku yakin gambarku lho. Ya ora ngono. Ini tak pidatokno kan bukan jenengan terus ora jenengan terus piye. Kenal kesau ben iso mlebu iya. Kadang saya bete tak Gus ngono omah ngono tak udang mboten teko gak. Wong kiai niku mae mulang aneh-aneh. Sebenarnya bukan karena mulang di rumah, memang ada mubalek yang pesan tadi. Yang pesan. Dan makanya KB itu proporsional apa? Saya ulang lagi, ini kembali ke mangkul lagi. Mubalighun maknanya orang yang menyampaikan, karena balagha yubalighu tablighun. Terus penyampai itu disebut mubaligh. Semua itu ada, makanya imam dikatakan imam karena panutan di depan, maka disebut imam. Orang alim jenenge juga imam karena panutan dalam ilmu al-imam al-Ghazali. Itu bukan imam sholat tapi imam panutan ilmu. Tina Imam Mustafa, Imam Maghrib orang. Jadi itu semuanya itu ada. Ya makanya terus sekarang ketika ilmu digeneralisir dari bid'ah itu kacau. Karena ilmu itu pasti tergeneralisir karena ini lafadz sing selalu melahirkan satu model karena memang lafadznya umum dari alam mangkul. Jelas ya. Dan misalnya sunnatu Rasulillah maknanya perilaku atau ilmu atau rumus yang pernah dikatakan Rasulullah. Di antara rumusnya Nabi misalnya yasiru wala tuasiru. Bikin mudah jangan bikin susah. Sehingga kita sebagai ulama ya gak wajibno wiridan. Supaya gak wiridan ya monggo. Tapi yang menyariatkan wiridan timbang bar sholat langsung HP-nan ya dok. Wiridan. Ya sudah gitu aja. Tapi yang kubu sebelah enggak wiridan gak ada hadisnya. Masa tukang kritik itu ya gak ada hadisnya. Nabi tidak la'an, tidak tukang kritik, tidak tukang la'an. Tapi terus kowe kiai mursyid terus semangat wiridan. Santri ku nak ora wiridan ra santriku iku ya keliru. Kowe nabi tapi ya aturan. Wong pengiran wajibno kowe kok. Wajibno. Cara kitab Sulam Taufik kriminal besar ijabu malam yajib mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Itu kriminal besar dalam ilmu fikih. Mewajibkan sesuatu yang tidak wajib karena berarti musyarrak bikin syariat baru. Makanya di pondok saya itu saya senang sebagian santri wiridan, sebagian orang tak kandani, sing rodok guri, nak ben bubar. Ya sunat, ben gue iling-ilingan agak wajib. Nah dulu ngaji di sarang, imamnya sudah bahmun, terus separuh musola bubar. Di Lirboyo saya berkali-kali makmum ya separuh masjid bubar, gue iling-ilingan nak wiridan tidak wajib, tapi separuh ya ikut wiridan, iling-ilingan nak wiridan sunat. Atau koyo pondok-pondok sing fanatik wiridan koyo berdoain itu ya berat. Ono sing wanti wiridan beda. Tapi ora anti HP. Bar salam wiridan ra oleh tapi nyalakan HP. Oleh, lha iku hadis endi. Misale takon-takonan hadis. Wong ora usah ngono biasa wae. Kaya kula wis biasa wae. Ketemu sampean yo seneng, ketemu wis biasa wae. Ngene-ngene titipane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi PK Buddha te wiridane umat. Jadi sing dipenggalih Nabi ku umat. Lan kula agar muangkel sampean ora sida. Ngrene hadis umat wadah. Mangkel lah di depane Kanjeng. Kene mangkel lho Nabi piye nah. Dulang ngene ya ono ya ora ono berita alim tok. Terus nandingi aku tau nak partai politik lho pinter. Nggih kader pinter, ketua umum dia anak buah, Gang Sedelok wis digusur ketua umumnya. Mergo anak buah luwih pinter, dadi cepet gawe generasi ku cepet. Kiai ku kelambatan. Partai politik, ketua umum biasa gak digisir anak buah. Berarti cepet kan oleh gawe minterno iku. Minterno bodoni ora ora pokoke terus cepat pinter. Gusur kadang ketua umumnya di apa? Dikudet.
Iku pinter tak goblok. Pinter tapi madorot. Catat pinter tapi madorot ya. Ya jelas ya. Jadi namanya Nabi dipilihkan Allah. Makanya kayak jauh kaget nak. Ono orientalis bilang nggak ada di Taurat itu kata Muhammad Ahmad. Muhammad Ahmad itu kata mangkul apa? Kata mangkul. Maknanya mangkul itu maknanya. Dan di situ memang ada makna-makna yang jelas menunjuk ke Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya terus bener. Ya setelah lah pangeran gawe ngoten. Terus masalah salah ini perlu terang. Ini yang perlu terang. Nabi itu kalau salah itu tidak kayak kita. Kalau kita kan salah beneran. Ya salah beneran ya salah bakat. Jadi kira kepen salah ya tetap salah. Jadi bakatnya itu salah. Tapi kalau Nabi salah itu mengdidesain Allah supaya nanti jadi syariat. Kalau Nabi nggak pernah salah maka syariat ini nggak akan terjalan. Misalnya Nabi Yusuf pernah ditakdir sekamar dengan Zulaikha. Ditakdir sekamar dengan Zulaikha. Ya sama rasa takut cara dia gue iso sekamar gue mesum temen gue. Iku ditakdir. Apa? Ditakdir ngene Nabi Yusuf ditakdir dadi cadalem. Cadalem artinya sudah di dalam rumah. Mungkin pas ngurusi spray. Nabi Yusuf ora tau mesti gangguan dengan Nabi Yusuf. Cara setengah baya mesti minat. Singkat cerita Zulaikha tertarik terus narik Yusuf ke kamar terus ingin dijak begitu. Yusuf gak mau terus lari. Ya sudah, akhirnya kita punya syariat. Syariat ketemu setengah baya yang syahwat adalah lari. Ya sudah seperti itu. Kowe ora usah bayangno Nabi kok sak kamar mbek wong wedok itu didesain Allah sedemikian rupa supaya ada syariat cara lari, cara hanya diceritakan. Yusuf lari. Nah, kemudian yang namanya lari itu kalau mau dijambak atau ditarik mesti kena gamis yang belakang. Nah, itu beda dengan Nak Yusuf nakal, posisinya madhep mesti kena gamus yang depan, berarti minat. Makanya itu yang dipakai ukuran ingkana qamisu qudda min kubulin fasodaqat wa huwa minal kadhibin wa ingkana qamisu qudda min tuburin ya fakadzabat wa huwa minal shadiqin. Jadi sebetulnya ilmu reskrim itu ilmu kriminal itu sebenarnya ya ada di Quran. Kalau yang namanya orang lari terus ditarik mesti kena belakang. Berarti bukti Yusuf lari menghindar. Tapi nak misalnya Yusuf di situ ngapain? Suwe. Paham ya? Makanya ilmu kriminal berdasar forensik itu sebetulnya gampang, maksudnya bagi ahlinya gampang. Makanya Nabi di sini senang gojol-gojolkan. Gojolkan Nabi tapi ya pinter tadi. Anaknya Nabi Yakub itu pinter kabeh. Ketika sudah menyemplungkan Yusuf dia bahwa ya batil jub, nanti bilang ke bapak bahwa dia dimakan serigala, nyari hewan, entah hewan apa saja, terus darahnya dilumerkan ke bajunya Yusuf. Ya, terus ayo datang pura-pura nangis, masyhur wajah ala komisi bidamin gadib. Dan sudah mereka datang isya ayyabkun di waktu sore sambil apa? Menangis. Jadi cara drama wis sempurna. Tapi ketika dia cerita ini Yusuf kita main terlena terus kemudian dimakan apa? Nabi Yakub delok baju ternyata utuh. Dari Nabi Yakub boleh goceng. Cek berperadabannya serigala itu. Mau makan anak saya aja bajunya dicopotin dulu. Jadi masih betapa berperadabannya. Cek api akhlaknya serigala itu. Maksudnya apa? Api mangan anakku wae. Kabinnya dicoplok isi. Terus dari dulur-dulurnya Yusuf, mau kok lali ra diwek-wek sih. Iya kok iso lali iki. Makanya tadi mitos apa kejahatan tidak ada yang apa? Sempurna. Jadi bajunya kok utah. Emangnya dia utah ora ono serigala. Mulane cek dari Nabi Yakub cek sopane apa? Serigala iku ape mangan apa? Anakku wae kabine dicoplok. Jadi itu bukti. Makanya data forensik itu ya ada di Quran. Yang satu cerita siapa? Yusuf. Yang satu cerita siapa? Yakub. Nah, tapi semua nabi itu didesain salah. Makanya masyhur hadis apa loh hadis ini? Ma kuntu ansa walakin unassa li asunna. Nama? Ma kuntu ansa walakin unassa li asunna. Tentu salahnya nabi udah kayak terus nyuwun sewu zina maling itu enggak. Maksudnya salah-salah dalam manhaj. Enggak mungkin nabi itu maling atau zina. Salah dalam manhaj. Misalnya gini. Nabi pernah kan sholat duhur. Kila asar. Hanya antara duhur dan asar. Keyakinan saya sih duhur ya. Tapi bisa aja asar. Tapi di semua riwayat memang kalau enggak duhur ya asar. Hanya itu. Nabi sholat duhur gitu, terus setelah 2 rakaat salam. Kira iso ngritik, Nabi kok sholat lali, Nabi opo?
Mulane kena jadi kiai lali biasa wae Nabi ya tau lali. Mulane kena salat biasanya umumnya salah wong-wong tambah atau kurang. Umumnya imam-imam. Kurangnya dasar wis males salat. Gak tahu bonusi luwih iku. Berarti ketara ya iku mental asli deh. Walhasil Nabi itu salat hanya berapa? 2 rakaat. Setelah itu salam. Salam Nabi setelah salam ya kundur. Tapi bukan berarti kira wiridan itu rasa bayang ngono. Soalnya Nabi bar salat itu kundur. Nah cara endo sing cerita bar salat wiridan mulai. Nah cara kubu sebelah ya bar salat salam kundur. Ya ora model ora kok nebak-nebak. Sing bener ndi? Ayo sing bener ndi? Model ora lho. Menawa nek endo cerita Nabi bar salat wiridan mulai. Nah sing kubu sebelah bar salam kundur. Bener ndi? Model ora ya. Ono jelas wiridan ora wajib. Ya ora haram. Nabi kundur. Setelah di pintu karena rumahnya Nabi kan bergandengan dengan masjid. Setelah di pintu ini sahabat-sahabat yang terdidik, yang terdidik itu ya sahabat-sahabat elit lah, kan sudah punya akhlak. Yang kurang punya akhlak tentu sahabat awam. Ya Rasulullah, aku siroti sholatu amnasita ya Rasulullah. Tadi sholat model baru, apa memang kau lupa? Kalau model baru baguslah, mulai besok kita sholat duhur itu 2 rakaat. Karena artinya kan nasamanso, ternyata sholat terkini itu 2 rakaat. Makanya tanyanya aku siroti sholatu amnasita. Ini sholat duhur mulai menjadi pendek, hanya 2 rakaat. Dan itu bagus kan? Atau memang kau lupa? Nabi balik kanan, masih di pintu. Nabi masih jawab, kullu dzalika lam yakun, itu semua agak terjadi. Terus Nabi ragu lagi, kembali ke mihrab. Mihrab itu kira-kira imaman lah. Terus menghadap, fa'aqbala alal hadirin menghadap, ahakkun maqalahu Dzulyatin, apa yang dikatakan Dzulyatin tadi benar. Nah baru akabiru sahabat papan atasnya jawab semua. Naam ya Rasulullah, yang dikatakan Dzulyatin itu benar. Tadi engkau sholat hanya 2 rakaat. Nabi lalu takbir, hanya menambahkan 2 rakaat. Ya sudah terus selesai. Itu menjadi satu ilmu bahwa seseorang yang lupa dalam sholat cukup menambahkan 2 rakaat. Dan kalam omong-omongan di tengah-tengah sholat dengan kasus seperti itu tidak membatalkan sholat. Yaitu jenis apa? Makuntu ansa walakin unassa li'asunnah. Saya itu tidak pernah lupa, tapi sesekali ditakdir dilupakan sama Allah supaya bikin sunnah. Qodok juga pernah. Qodok itu dosa besar, tapi Nabi pernah qodok sholat. Suatu saat dalam perjalanan Nabi ngendikan gini, ya Bilal saya ini ngantuk sekali. Sudah 3:30 pas itu dalam banyak riwayat kira-kira 3:30. Terus kata Nabi, ikla alanal lail, ya Bilal kamu jaga saya. Saya nanti kalau subuh bangunin. Kata Bilal, ya Rasulullah silakan sare istirahat. Kita Bilal yang jaga. Nabi sare betul. Terus Bilal tahajud. Semua alaman itu tahajud. Setelah tahajud, jadi Nabi ini sare, Bilal tahajud. Ini tahajud terus aku mau luhur. Tahu ada cerita santri ini tahajud, kiai ini turu. Makanya gue Gus Ba kok ora tau tahajud. Aku anut riwayat Nabi sare, Bilal tahajud. Kowe ora iso ngaji kok nyoal wong iso ngaji. Mulane seneng kok nyoal wae ngono. Kabeh tareh di hadis-hadis Nabi sare, Bilal. Aku anut iku. Dadi aku turu, Mustafa. Mung gajarane tetep aku wae. Oh ilmune kok aku kan tentu royalti no. Royalti ganjaran maksudnya. Setelah Bilal sholat tahajud beberapa saat itu keturun bisa. Keturun terus kita kata-kata semua riwayat hadis fama qadzatni illa syamsu atau illa harus syamsi. Kita tidak terbangunkan kecuali oleh sengatan matahari. Ya kalau sampai nyengat itu kan kira-kira sampai 7:30 atau jam berapa sudah agak panas. Tentu nggak bisa jadi dalil. Kalau nuruti sunnah Rasul sekali-kali kodok dong, seperti Nabi kan gitu. Kalau kamu ingin persis Nabi, kali-kali kodok dong persis. Dan harus di gua dong, jangan di hotel. Karena Nabi kodoknya di gua, bukan di hotel. Nah, kepengen persis sunnah Nabi. Singkat cerita terus Nabi bangun, terus gojlok Bilal. Nabi masih sempat ngendikan, ya Bilal kenapa bukankah engkau janji mau membangkitkan kita? Tapi Bilal santri yang tinggal itu sebeling. Yang tinggal jadi ini. Akhodani ma akhodatka. Saya ngalami sesuatu yang seperti engkau alamin. Berarti maksudnya
Nabi guyuda Mas. Santri repot. Santri wis parah dadi. Ora usah takokno lho Nabi, apa yang saya alami ya persis jenengan. Oh jenengan sing Nabi ya kodo nomale kula. Mulane nek ana santri beling cangkem elek iku biasa wae. Wis kunane kuno ya ngono. Kula sering dibantah Mustofa tapi ora tak guyu ngono. Anggepe Bilal Sani no, Bilal. Wong irenge ya padha melarate padha. Suarane ora padha. Bilal suarane apik mos ora koyo kowe elek. Bilal nek sadan wong nangis kabeh. Nangis haru. Aku ya adzan kan wong nangis kan ora ono liyane ta. Nah, terus akhirnya Nabi menyuruh adzan, saya ulang lagi Nabi menyuruh adzan juga menyuruh qomat. Akhirnya menjadi syariat salat qodok pun ya ada adzan, ada qomat. Nah, misalnya ada riwayat yang enggak usah adzan tetap ada qomat. Intinya ada cara untuk melakukan itu. Piye carane? Napa? Mengkaifiahkan sholat qadha. Itu ilmu yang enggak begitu penting, itu ilmu kelas 2. Yang ilmu kelas 1 apa? Bahwa sholat itu betul terikat waktu, tapi bukan berarti kalau waktunya sudah keluar menjadi tidak wajib. Itu yang paling pokok. Yang soal tadi apa? Adzan dan qomat bisa tetap masalah sunat. Wilayahnya kalaupun iya tetap masalah apa? Sunat. Tapi yang paling penting apa? Mestinya kalau logikanya kan gini. Logikanya, sholat itu inna sholata kanat alal mu'minina kitabam. Mestinya kan sekali habis waktu, habis kesempatan. Sehingga harusnya tidak usah kodok. Langsung dosa saja, nggak usah. Ini sebelum ada Islam loh, sebelum ada fikih loh, saya ulang lagi ya. Misalnya gini, ngajinya Gus Ba itu kalau malam jam 9 sampai setengah 12. Orang datang jam 12 ngaji saya adalah di jam itu sekali kelewat, nggak ada lagi. Sholat harusnya kan gitu, Allah buka sholat, untuk nerima sholat, itu jam nerimanya itu setengah 5 sampai jam 6. Sekali kelewat kan harusnya sudah hilang. Andekan tidak ada peristiwa itu. Apa? Andekan, paham dong ya? Gara-gara peristiwa itu akhirnya tersimpulkan. Jam sholat habis pun tetap wajib. Buktinya Nabi tetap sholat. Jadi nggak bisa dipraktekkan kayak jam buka dokter. Kalau jam buka dokter sekali kelewat jam kan ada sudah tidak bisa periksa. Ini kan jam Allah menerima sholat. Terus kelewat berarti tidak usah sholat. Itu terpatahkan dengan cerita riwayat Nabi pernah qodok. Dong ya? Coba kalau Nabi gak pernah qodok. Terus ulama cara istihad gimana? Bagaimana kalau sholat itu waktu sudah keluar? Apa tetap sholat qodok? Apa tidak usah sholat? Gak ada sunnahnya, gak ada tuntunannya. Kan terus gitu. Iya tak? Kalau gak ada tuntunannya terus biasanya milih rasa sholat kan dong. Kira-kira loh. Saya ini sidik-sidik kan gak ada tuntunannya. Loh ya misalnya ada peristiwa itu, kemudian ada orang kok turu ngeblok lewat, hukumnya gimana coba? Harus sholat padahal waktunya sudah kelewat. Apa tidak perlu sholat kayak dikiaskan praktek dokter tadi? Pikiran nemen. Orang tuntunan nih, orang hadis sih. Pasti ulama bingung kan? Kecuali yang pede goblok pede, tapi sing waras maksudnya. Karena orang goblok pede ku penak wae ora tau ngaji nek ngomong fikih kok wedene pol. Tapi jeneng bodoh pede-pede. Kan enggak banyak pertimbangan, apa? Wong alim mesti mamang kan, apa ngomong kene ono hadis iki, ngomong ngene hadis iki kan terukur. Wong bodoh kan seragakan pikiran, ilmune samune iku tok. Nggak misalnya ada peristiwa itu, kamu sholat kamu kiaskan buka jam praktek dokter apa jam sarapan? Nah jam pakai kias dokter berarti sekali kelewat jam gak ada bisa. Nah, barokahnya hadis itu dan barokah lalinya Kanjeng Nabi itu menjadi kita ngerti nak sholat terus keluar waktunya ya tetap wajib. Itu yang paling pokok. Itu artinya Allah ngintikan Allah neng kekasih we salah we barokah. Nah, intinya kitab ini mesti Allah neng kekasih salah we barokah. Apa meneh gak salah. Nah gak bener we salah apa meneh? Salah. Kowe bener wae salah apa meneh? Salah emang. Misalnya kayak istiqomah ngimami masjid, tapi istiqomah tangangkangi masjid. Ya kowe bener wae. Salah kaya ana wong seneng silaturahim ngalor ngidul sowan gurune. Takokno bojone, men keluyuran ae. Duit dikekekno kiai lali anak bojo bar. Wis mulane kula salami tembelak santri ku susah. Mulane kula nak salam ndamel wong sugih seneng. Ora kok perkara seneng wong sugih, relatif dhuwit luwian.
Nek salame wong melarat iki dhuwit heroik iki. Dhuwit nyawa ya. Nah, dhuwit jatah beras ya disalamno templek kiai. Mulane kadang-kadang kuwi jogeman, gedeng kiai tetep wong alim. Wong alim sakjane kesunatane kiai malah kancanan wong sugih. Dadi nek sing dikekno iku dhuwit luwian. Nek dhuwit kok Mustofa iku dhuwit jatah beras. Iku rawan haram, perkarane iku dhuwit nyawa, paham ya? Ya tapi saiki wong LSM ra iso ngaji, ana kiai kancanan sugih kiai milih wong sugih anti wong melarat. Masuk takok maksude ora ngono, dul. Paham ya? Justru jutu bahaya nek kiai nampa sedekah kok wong melarat iki dhuwit-dhuwit nyawa iki. Jatah sangune anak, jatah beras, jatah. Nah dhewe wong sugih. Kulo bolak-balik sama wong sugih. 1 juta, tak kok lho kok kathah. Kulo kan kiai itu, tak 1 juta kok kathah. Niku dhuwit parkir wis kulo nak teng Jakarta seminggu entek 1 juta monggo parkir. Itu mesti duit luwian. Tapi ana santri melarat salam templek, pitike kuru didol. Mulane Kanjeng Nabi iku ya seneng Bilal, tapi akrabe tetep ambek Abu Bakar. Perkarane nek sing digekno Abu Bakar mesti duit luwian, Abu Bakar iku wong sugih. Dadi Nabi masih seneng Bilal, hijrah Nabi mbek Bilal ta mbek Abu Bakar. Gak jawab ae. Mergo Abu Bakar sanggup sak kepes duwe. Dadi iku jek duwe luwian. Ditakoki Nabi lah sing mbok gawa kok akeh, sing kok malu akeh, aman kan? Sing ditinggal yo aman. Tok ajak Bilal. Dadi maksudnya ngono dadi yo wong iku ngerti yo dadi nek urusan bab duwe iku luwih gampang halal kok wong sugih. Mergo mesti duwe luwian yasaluna kamada yunfikum hasil apa termasuk jawaban kulil afu maknane sing luwi ya. Jadi kaya aku disangoni Mustofa 100.000 ya rodok haram. Rodok haram ku duit jatah meseli anak, kadang anake watuk, kadang rong duwe minyak goreng. Tapi nek sing nyangoni misale aja pejabat contoh sugih apa kok sugih. Pejabat kadang nyangoni ku order politik barang kok repot. Wong sugih sing ra pejabat. Kuwi ku mbok akeh lah, lho kula nate lho mboten sombong. Kula nate dolanan gak jarak. Wis jelas ra jarak, wong sugih tenan ora jarak. Ketemu kula teng moe ning daerah tertentu. Kula sangone 5 juta. Kowe tau keramat kaya aku, mulane mesti aneh cara kowe. Ketemu ra jarak nyangone aku 5 juta. Tak kok. Lho kok iso? Kula wong sugih, kok dituku dhuwit akeh. Gak zakat, mboten Gus dhuwit luwian. Sampe mun nggih dolanan mawon dhuwit luwian. Jadi ku luwih halal mesti 5 juta tapi luwian. Jadi misalnya Mustofa 5 juta kok disalam sampel aku, mesti omahe bar 3 dekno 5 tahun. Ya mesti ya setengah haram lho, mosok kiai kok nampa hasil gadean apa? Rumah. Ya iku sirine kena apa Nabi ya seneng wong fakir tapi ya fi halatin dalam satu momentum. Ya seneng wong sugih dalam momentum yang lain. Mulane rapat perang Khandaq ya ambek Abu Bakar, Utsman sing sugih-sugih. Bilal gak melok rapat. Tapi ndak ada ngongkon Bilal. Ning wong gak wong sugih kene suarane rapat dibanter. Mulane jane ya mos dadi ke muadzin ya, muadzin. Ya dadi apa? Bilal. Ini suara melek. Jadi akhirnya koyo Utsman ya ora koyo Bilal. Ya ora lawala dong bahasa Arab itu. Jadi wong kudu ngerti, mana jogeman kritik kiai kok kancanan sugih-sugih tok. Malah normal ngono. Mergo misale wong sugih daerahno kiai ning Jakarta, kan anak bojone diting aman to ora? Aman. Nah wong melarat daerahno kiai ning Jakarta 3 dino. Mulai dipisoi wong akeh. Mergo janjian macul ning wong sugih. Wis kadung dikeki dhuwit. Melanggar gak macul wis diamuk. Bojo wae tagihan wis musibah akeh. Ya ngerti ya. Jadi kabeh ku DL mu. Ora kok bebas kiai. Nah kecuali kiai sing pancen nakal, mau kancanan sugih tok anti wong melarat. Nah ulama ndak akan seperti itu. Proporsional apa? Proporsional. Jelas ya. Bocah orang ngono. Dadi salahe Nabi kuwi mau salahe Nabi iku dadi sunnah. Intine Allah iku ngendikane Ibnu Hajar Al-Asqalani, Allah cek senenge mbek nabine. Wong pas salah wae dadi barokah kaya qodok subuhe Kanjeng Nabi. Akhirnya kita tahu meskipun qodok tetap wajib salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.